A. Kebijakan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, serta mengendalikan keuangan untuk kegiatan konsumsi, tabungan, maupun investasi. Adapun dengan melakukan pengelolaan keuangan, kita dapat mempelajari cara pengambilan keputusan berdasar skala prioritas, mulai dari kebutuhan yang kurang penting, penting, dan sangat penting. 1. Tujuan kebijakan pengelolaan keuangan. Kebijakan pengelolaan memiliki berbagai tujuan, yakni sebagai berikut. A. Mengatur pemasukan dan pengeluaran kas. B. Mengelola utang dan piutang. C. Mencegah pemborosan. D. Meminimalkan pengeluaran dana yang tidak diinginkan pada masa mendatang. E. Mengalokasikan dana yang tersedia secara efektif dan efisien. F. Mencapai target perencanaan keuangan jangka panjang. G. Meningkatkan dan melindungi kekayaan yang dimiliki. 2. Fungsi kebijakan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan memiliki fungsi yang jelas yang harus dijalankan oleh manajer perusahaan. Berikut fungsi pengelolaan keuangan. A. Fungsi planning. Fungsi planning yakni sebuah perencanaan keuangan yang mencakup manajemen uang kas, perhitungan rugi laba, serta perencanaan cash flow. B. Fungsi budgeting. Fungsi budgeting merupakan kegiatan penganggaran untuk pengadaan barang atau jasa. Anda harus menekan budget seminimal mungkin untuk meraih keuntungan yang lebih besar. C. Fungsi controlling. Fungsi controlling fokus pada pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi keuangan sehingga sistem keuangan berjalan dengan baik. D. Fungsi auditing. Fungsi auditing mengarahkan Anda untuk memeriksa keuangan sesuai prinsip akuntansi untuk menghindari potensi penyelewengan dana. E. Fungsi reporting. Fungsi reporting adalah kegiatan pelaporan kinerja keuangan. Prosesnya harus dilakukan secara terbuka karena laporan ini berisi informasi tentang kondisi keuangan. Langkah utama perencanaan adalah perencanaan berfungsi untuk A. Langkah pengelolaan keuangan perusahaan. 1. Menyusun tujuan keuangan. Tujuan keuangan ini menjadi tolak ukur keberhasilan dengan baik. 2. Menyusun rencana pendapatan. Pendapatan dapat berasal dari gaji dan pendapatan lain yang diperoleh oleh perusahaan. 3. Menyusun rencana pengeluaran. Pengeluaran disusun berdasarkan prioritas pemenuhan kebutuhan. 4. Melakukan review. Review dilakukan untuk mengetahui pencapaian target keuangan. 5. Maksud dan tujuan kebijakan pengelolaan keuangan. A. Maksud kebijakan pengelolaan keuangan. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut dapat diterima oleh semua pihak dan untuk meningkatkan atau memajukan perusahaan serta dengan maksud untuk melakukan efektivitas dan efisiensi dalam anggaran baik yang ada dalam anggaran negara, daerah maupun perusahaan. B. Manfaat kebijakan pengelolaan keuangan. Manfaat yang diperoleh dengan pembuatan kebijakan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Sebagai panduan bagi instansi atau perusahaan dalam menentukan strategi kegiatan operasional. 2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya yang akan dibebankan kepada pihak ketiga. 3. Menggambarkan kebijakan dalam satu periode anggaran. 4. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan kepada pihak ketiga. 5. Bahan pertimbangan untuk mengali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman atau mencari investor. 6. Memberikan kewenangan pada instansi atau perusahaan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan. 4. Cara efektif untuk mengelola keuangan. A. Pisahkan uang modal usaha dan pribadi. Kesalahan yang paling banyak dilakukan pengusaha adalah tidak memisahkan antara uang modal usaha dan dana pribadi. Pencampuran uang seperti ini akan membuat rancu jalannya perhitungan pada kas nantinya.
B. Tentukan besarnya porsi keuangan. Sejak awal harus sudah membuat perencanaan pembagian porsi keuangan yang akan digunakan dalam usaha. Tentukan biaya apa saja yang dibutuhkan dalam usaha tersebut dan berapa besarnya. Contohnya biaya produksi 40%, gaji pegawai 25%, pembelian peralatan 25%, dan biaya promosi 10%. C. Buatlah pembukuan yang rapi. Sebaiknya dalam menjalankan usaha diiringi dengan adanya buku kas keuangan yang jelas dan rapi. Melalui buku kas semua transaksi keuangan yang masuk dan keluar akan tercatat secara jelas. Adanya pembukuan yang rapi lebih mudah melakukan pengecekan dan perhitungan laba. C. Buatlah pembukuan yang rapi. Sebaiknya dalam menjalankan usaha diiringi dengan adanya buku kas keuangan yang jelas dan rapi. Melalui buku kas semua transaksi keuangan yang masuk dan keluar akan tercatat secara jelas. Adanya pembukuan yang rapi lebih mudah melakukan pengecekan dan perhitungan laba. D. Pelajari dan pahami resiko. Sejak awal pahami bahwa setiap usaha mengandung resiko terutama dalam hal finansial. Perhitungan resiko juga harus dipahami dengan benar jika akan mengajukan pinjaman modal usaha kepada bank. Tanpa perhitungan resiko, perusahaan bisa terjebak hutang yang merugikan. E. Lakukan kontrol pada jalur uang kas. Pembukaan harus diperiksa minimal sebulan sekali agar dapat mengetahui kemajuan atau masalah yang terjadi pada perusahaan. Ketika menemukan jalur uang kas yang tidak seharusnya, maka bisa dilakukan antisipasi secara tepat seawal mungkin sehingga tidak merugikan perusahaan. 5. Maksud dan tujuan kebijakan pengelolaan keuangan. A. Maksud kebijakan pengelolaan keuangan. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut dapat diterima oleh semua pihak dan untuk meningkatkan atau memajukan perusahaan serta dengan maksud untuk melakukan efektivitas dan efisiensi dalam anggaran baik yang ada dalam anggaran negara, daerah maupun perusahaan. B. Manfaat kebijakan pengelolaan keuangan. Manfaat yang diperoleh dengan pembuatan kebijakan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Sebagai panduan bagi instansi atau perusahaan dalam menentukan strategi kegiatan operasional. 2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya yang akan dibebankan kepada pihak ketiganya. 3. Menggambarkan kebijakan dalam satu periode anggaran. 4. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan kepada pihak ketiga. 5. Bahan pertimbangan untuk mengali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman atau mencari investor. 6. Memberikan kewenangan pada instansi atau perusahaan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan.